Ini dia. Ada beberapa peserta aksi yang memang diamankan karena tindakan yang bersangkutan sudah membahayakan keselamatan orang lain dan juga mengganggu ketertiban. Saat ini sedang dilakukan pengamanan oleh tim Satgas Penegakan Hukum dari jajaran Polda Metro Jaya. Yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita, dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita. Yang paling penting, jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang mana pesertanya ini kemarin saling baku hantam coba. Kasihan sekali melihat mereka ini mau demo menolak kenaikan harga BBM, lah kok malah ribut sendiri coba. Harusnya ya kalau mereka ini demo itu ya yang kompak lah. Jujur saja kalau melihat yang seperti ini saya jadi curiga, apakah jangan-jangan mereka ini bohirnya berbeda. Demo di Patung Kuda ricuh, polisi sebut PA212 terprovokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin terjadi miskomunikasi antar massa aksi dari kelompok berbeda yakni Poros atau Batavia memanggil dan persaudaraan alumni PA212. Akibat kesalahpahaman tersebut terjadi kericuan dalam aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat Senin 12 September 2022. Komarudin mengungkapkan pihaknya saat ini mencoba untuk menenangkan dan mencoba mendeteksi pihak yang terlibat. Dia juga meminta agar masa unjuk rasa untuk saling menghormati sehingga tidak terjadi kericuhan. Pantauan bisnis kericuhan bermula terjadi saat masa aksi dari Poros Baru Batavia memanggil mendatangi kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Mereka kemudian menyerukan orasi menolak kenaikan harga BBM. Kemudian demonstran lain memprovokasi kelompok tersebut. Sejumlah massa aksi melempari mobil komando kelompok Poros Baru Batavia memanggil dengan botol dan barang-barang lainnya. Mereka juga mengusir para PR BBM dan meminta mobil komandonya mundur dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Hingga mobil komando tersebut dan anggota PR BBM mundur dan membatalkan aksi demonstrasi. Viral video Dudung Abdurrahman perintahkan TNI AD bergerak respons Effendi Simbolon. Cuplikan rekaman rapat berisi perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tersebar. Dalam rekaman berdurasi 2 menit 51 detik tersebut, Dudung memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak untuk merespon pernyataan anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon. FKPPI tak lain adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Dudung menyebut nama Effendi Simbolon sebanyak 3 kali, tapi rekaman ini tidak mencantumkan pokok masalah dari pernyataan legislator tersebut yang diprotes oleh Dudung. Tapi Effendi sekarang jadi sorotan karena beberapa komentarnya soal TNI saat rapat di Komisi 1 Bidang Pertahanan di DPR Jakarta Senin 5 September 2022. Dalam rapat, kader PDI Perjuangan itu mempertanyakan ketidakhadiran Dudung di rapat dan mengatakan bahwa ada disharmoni hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Dudung. Ia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata gerombolan. Dalam rekaman awalnya, Dudung meminta agar prajuritnya tidak diam saja dengan kondisi saat ini. Ia pun mengatakan akan membalas pernyataan Effendi tersebut dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 26 nanti tanpa menyebutkan bulannya. Dudung lantas meminta jangan ada pihak yang menyalahkan prajurit TNI yang mengamuk. Dudung ikut menyentil Danrem dan Dandim yang menurut dia hanya diam saja merespons situasi yang terjadi. Ia mempertanyakan apakah Danrem dan Dandim tersebut sudah melepaskan jabatannya sehingga tidak ikut bergerak. Barulah kemudian Dudung menyampaikan agar bergerak masif merespon pernyataan Effendi dan memberdayakan FKPPI. Bukan hanya Danrem dan Dandim, Dudung juga mempertanyakan kenapa anggota TNI setingkat Letnan Kolonel, Bintang 1 hingga Bintang 2 tidak ada yang bersuara merespon pernyataan Effendi. Dudung lalu meminta prajurit TNI tidak takut apabila pangkat dan jabatannya dicopot. Ia mencontohkan tindakan yang pernah dia lakukan saat masih menjabat sebagai Panglima Kodam Yogyakarta. Panglima Kodam Jayakarta. Menurut dia, pangkat dan jabatan sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Tempo mengkonfirmasi cuplikan rekaman
rapat dan perintah dudung ini kepada Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Hamim Tohari. Tapi hingga berita ini diturunkan, Hamim masih belum bisa memberikan penjelasan lengkap karena sedang berada di lapangan dan ada kendala teknis. Sempat dicari-cari pasukan TNI, Effendi Simbolon akhirnya gemetaran juga sampai minta maaf berkali-kali. Usai kompak para prajurit mengecam pernyataan Effendi Simbolon, kini politisi Partai PDIP melayangkan permintaan maafnya ke publik terkait ucapannya yang menyebut TNI layaknya seperti gerombolan ormas. Permintaan maaf itu disampaikan Effendi Simbolon kepada seluruh anggota dan prajurit TNI di seluruh Indonesia. Politisi PDIP itu juga mengakui pernyataannya itu tidak bermaksud untuk menyinggung hati para TNI se-Indonesia, tak bermaksud menyamakan TNI dengan gerombolan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Karena itu, Effendi Simbolon pun berkali-kali menyampaikan permintaan maafnya kepada para anggota TNI di seluruh Indonesia, termasuk kepada Panglima TNI, Kasat, KSAU, dan KSAL. Sebelumnya, kompak anggota TNI atau seorang prajurit TNI mengecam pernyataan anggota DPR RI, Effendi Simbolon. Dalam video itu, prajurit TNI tersebut tak terima dengan pernyataan politisi PDIP yang menyebut TNI tak kompak layaknya seperti gerombolan organisasi masyarakat. Prajurit TNI juga sempat mempelototi matanya sembari menunjuk Effendi Simbolon karena merasa pernyataan politisi PDIP merendahkan institusi TNI. Sementara di video lain, seorang prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 2 Arif juga mengecam pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI tidak kompak. Bahkan dalam video itu, Arif juga mengecam Effendi Simbolon akan mencarinya sampai ke ujung dunia jika dalam waktu dekat ini tak meminta maaf ke TNI. Masa PA212 sempat bentrok dengan mahasiswa. Polisi sebut seorang pendemo dilarikan ke RS karena babak belur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut ada satu orang peserta aksi penolakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat yang mengalami pukulan. Korban disebut Komarudin mengalami luka lebam. Komarudin sendiri belum menjabarkan secara rinci terkait penyebab korban dipukul. Dia juga belum mengetahui siapa kelompok atau pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban. Bentrok antar massa aksi. Diketahui, bentrokan sempat terjadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022. Bentrokan terjadi antar sesama massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kejadian semula saat kelompok PA212 berorasi di Jalan Merdeka Barat. Saat itu PA212 berorasi di ruas jalan sebelah kanan atau di dekat pos polisi. Tiba-tiba ada satu mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Massa tersebut mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Penyerangan pun terjadi, massa GMPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekkan citra Islam. Akibat takut lebih beringas, mobil komando mahasiswa ini pun mundur. Saat mundur, satu orang peserta aksi mahasiswa sempat tercebur di kolam dengan patung kuda, sementara mobil komando langsung tancap gas.